Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delia Juli Kardika. Saya peserta Latsar CPNS angkatan 15 NDH 04. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu mata pelatihan yang berjudul tentang komitmen mutu. Komitmen mutu berarti keberhasilan suatu institusi atau pemerintah atau suatu organisasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat akan sangat bergantung pada sumber daya manusia serta bagaimana potensi mereka. Layanan yang bermutu bukan menjadi tanggung jawab petugas di garis depan saja, melainkan menjadi tanggung jawab semua pegawai pada setiap level organisasi, mulai dari tingkat paling bawah sampai dengan tingkat paling atas. Nah, nilai-nilai komitmen mutu ada 4. Yang pertama adalah efektivitas, di mana efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Nah, dari konsep ini maka dapat disimpulkan bahwa efektif itu berarti organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tepat dan cepat serta dihargai oleh pelanggan. Nah, selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyaknya jumlah pegawai yang dibutuhkan, kemudian apakah dia berdaya guna, apakah dia berhasil guna, dan kemudian apakah pembagian tugasnya sudah tepat. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ada inovasi. Inovasi di sini artinya dapat menghasilkan sesuatu yang baru, yang merupakan hasil kreativitas dari diri kita, karena sekarang kan seiring dengan perkembangan zaman otomatis kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada sekarang. Jadi inovasi kita, kreativitas kita harus terus dikembangkan seiring dengan perkembangannya. Nah, inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan pasar, teknologi, dan persaingan. Kemudian inovasi juga dapat terjadi pada banyak aspek, misalnya mulai dari proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, kemudian layanan sistem manajemen, serta mindset orang-orang yang ada dalam organisasi. Nah, dan yang terakhir ini ada mutu. Nah, kalau mutu merupakan satu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Di mana mutu di sini mencerminkan keunggulan suatu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya atau bahkan melampaui harapannya. Mutu juga merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Serta mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing atau kompetitor. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini untuk tools manajemen mutu yang biasa digunakan itu ada dua, yaitu bagaimana yang pertama yaitu ada pohon masalah, kemudian yang kedua nanti ada fishbone analysis. Nah, yang pertama yaitu pohon masalah. Nah, di sini kita harus tahu dulu bagaimana sih dalam menentukan masalah itu. Otomatis kita harus tahu apa sih yang menyebabkan masalah itu muncul. Di sini misalkan saya beri contoh meningkatnya kasus bunuh diri mahasiswa karena tugas akhir. Nah, tentunya ini akan berdampak kepada pencemaran nama baik institusi. Kemudian di mata mahasiswa skripsi menjadi menakutkan. Kemudian adanya tuntutan hukum yang paling utama. Nah, kenapa sih bisa meningkat kasus bunuh diri ini? Nah, bisa jadi karena adanya
mental dan mental depresi atau stres. Jadi si mahasiswa ini merasa depresi karena menghadapi tugas skripsi yang mungkin saja tidak kunjung selesai. Hal ini tentunya disebabkan bisa jadi karena kesulitan dalam menyelesaikan skripsi, entah itu karena kesulitan dalam menentukan tema kah, kemudian kesulitan dalam menganalisis data kah, atau kesulitan dalam menemui subjek penelitian. Nah, bisa juga karena kurang percaya diri dengan tema ataupun dengan metode yang dia kerjakan. Nah, kemudian untuk kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini bisa disebabkan oleh lecturer center dan kurangnya komunikasi dengan dosen pembimbing. Ini yang paling utama, kurangnya komunikasi dengan dosen pembimbing. Kebanyakan pada saat sekarang mahasiswa juga kadang karena mungkin terlalu sibuk di luar, jadinya bertemu atau ingin berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya di akhir-akhir. Jadi ketika dia sudah mepet-mepet baru ingin bertemu dengan dosen pembimbingnya. Mungkin kesadaran seperti inilah. Di samping itu mungkin dosen pembimbing pun harus secara tegas untuk bisa mengatur atau memberikan jadwal yang disepakati sehingga mahasiswa nanti tidak akan bermasalah di akhir-akhir. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya adanya kondisi sosial. Ada tekanan dari lingkungan di mana kadangkala kita mungkin mahasiswa dulu, saya pun pribadi sering ditanya kapan selesai gitu. Mungkin itu jadi tekanan karena melihat teman-teman kita di lingkungan sekitar kita tuh sudah selesai 2 tahun, 3 tahun sudah selesai, sedangkan kita ini sudah hampir 7 tahun belum selesai. Tekanan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kadang muncul. Kemudian yang selanjutnya adalah tekanan ekonomi yang mungkin banyak dialami oleh mahasiswa juga, yang disebabkan oleh keterbatasan biaya untuk memenuhi persyaratan tugas akhir. Nah, ini untuk pohon masalah. Selanjutnya untuk yang fishbone analysis. Nah, dia modelnya seperti bentuk ikan, makanya dibilang fishbone analysis. Di ujungnya, di mulutnya si ikan itu ada mahasiswa bunuh diri karena tugas akhir. Nah, di sini hampir sama dengan yang tadi, sama yang pohon masalah. Kalau pohon masalah tadi bentuknya turun ke bawah, kalau yang fishbone analysis lebih bentuk ke ikan, makanya dikatakan fishbone analysis. Nah, kalau di sini fishbone analysis kita mengkerucutkannya berdasarkan dari manusia, metode, lingkungan, material, kecerdasan spiritual. Sebenarnya hampir sama antara pohon masalah, karena kan yang dibahas tentang bagaimana kenapa sih mahasiswa itu bunuh diri karena tugas akhir, apa sih akar masalahnya. Jadi ada manusia, ada metodenya, lingkungannya, materialnya, dan kecerdasan spiritualnya tentunya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kegiatan penyelesaian isu dan identifikasi nilai komitmen mutu. Yang pertama, memberikan layanan konsultasi psikologi di tingkat institusi ataupun bisa juga di tingkat fakultas, di mana layanan ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk sebagai layanan sharing apa sih permasalahan mereka sehingga mereka tidak bisa selesai tepat waktu, baik itu dari lingkungan keluarga kah, di lingkungan teman kah, ataupun dosen pembimbing dan penguji kah. Nah, itu bisa dikonsultasikan dengan psikologi, apalagi jika diberikan secara gratis. Tentunya ini berkaitan dengan nilai komitmen mutu, yaitu inovasi dan mutu itu sendiri. Kemudian yang kedua, memberikan sosialisasi cara dan waktu mengerjakan tugas akhir kepada mahasiswa yang difasilitasi dengan panduan penulisan tugas akhir. Nah, tentunya ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya buku panduan ini, mahasiswa dapat terarah menulis skripsi mereka atau tugas akhir mereka, bagaimana mereka membuat tema, kemudian bagaimana mereka membuat latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dan metode dan lain sebagainya. Itu mereka menjadi punya gambaran seperti itu. Kemudian
Kemudian yang paling utama sih adalah proses bimbingan. Dalam proses bimbingan ini tentunya diharapkan antara dosen pembimbing dan mahasiswa punya kesepakatan nih, kita bertemu berapa kali dalam seminggu atau dua kali seminggu itu kita ketemu berapa kali nih, supaya ini bisa jadi motivasi untuk mahasiswa bisa menyelesaikan tugas akhirnya, tidak harus mepet-mepet di akhir. Kemudian kita memberikan penjelasan kepada mahasiswa kita, kalau misalkan menyelesaikan tugas akhir itu di akhir atau mepet-mepet 7 tahun itu akibatnya apa sih gitu. Jadi peran dosen pembimbing di sini punya peran yang sangat penting dalam memotivasi mahasiswa itu sendiri. Tentunya ini berkaitan dengan nilai komitmen mutu, yaitu efisiensi dan inovasi. Kalau inovasi tadi itu yang terkait dengan buku panduan tadi, penyusunan buku panduan. Kemudian yaitu menyediakan ruangan pojok di salah satu bagian kampus yang tentunya ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk saling sharing, apalagi jika dilengkapi dengan wifi, kemudian fasilitas yang memadai, kemudian disediakan buku-buku yang up to date atau yang terkini, sehingga mahasiswa bisa saling sharing dengan temannya yang sama-sama sedang menyelesaikan tugas akhir, apa sih permasalahannya sehingga bisa lama, dosen ini tuh seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian yang ini terkait dengan nilai komitmen mutu, yaitu inovasi dan mutu. Kemudian yang terakhir yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi pelayanan bimbingan tugas akhir yang dilakukan oleh ketua program studi. Tentunya ketua program studi di sini punya peranan penting untuk mengecek nih siapa saja mahasiswa yang misalkan sampai 3 tahun atau 4 tahun belum ada progres nih tugas akhirnya dia. Apakah karena memang orangnya yang malas kah, atau memang ada kendala apa? Mungkin ini yang perlu dievaluasi oleh ketua program studi. Kemudian yang selanjutnya membuat sistem monitoring perkembangan tugas akhir. Nah, sistem monitoring seperti ini mungkin bisa dengan menggunakan pembuatan aplikasi kan. Nah, ini tentunya terkait dengan nilai komitmen mutu, yaitu inovasi, mutu, dan efisiensi. Kemudian yang selanjutnya adalah refleksi dan internalisasi diri. Yang pertama, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Oleh karena itu, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur dan mengubah mindset menuju layanan bermutu. Tentunya setiap aparatur atau khususnya kita dosen di sini ditekankan untuk bisa berkreativitas dan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan global, sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Jangan sampai kita menerapkan sistem-sistem yang lama tapi ternyata kebutuhannya tidak lagi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah setiap aparatur mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar, sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa negara dalam menghadapi globalisasi. Nah, selanjutnya aktualisasi diri khususnya terkait untuk kita sebagai dosen. Yang pertama itu efektif, misalkan memberikan pelajaran kepada mahasiswa dengan kurikulum yang terbaru. Jadi tentunya dengan memberikan kurikulum yang terbaru sesuai dengan perkembangan zaman ataupun global dan kebutuhan masyarakat, kompetensi yang bisa dihasilkan dari sini bisa jauh lebih terkini. Jadi mahasiswa ini mendapatkan informasi yang terbarukan. Itulah pentingnya kita memberikan pelajaran dengan kurikulum yang terbaru. Kemudian efisien, memberikan pelajaran menggunakan hybrid learning, tatap muka dan e-learning. Nah, kalau yang ini mungkin menyesuaikan dengan
kondisi sekarang karena adanya pandemi COVID-19, tentunya kita memberikan pembelajaran, jadi kita harus lebih kreatif nih, entah itu menggunakan Zoom Meeting, Webex, Google Meet atau e-learning atau mungkin dengan video tutorial Nah, sistem-sistem seperti ini tentunya akan lebih efisien tanpa harus menunggu kapan nih kita tatap muka. Dalam kondisi seperti ini kita harus berusaha untuk mengefisiensikan waktu untuk memanfaatkan segala perkembangan teknologi dalam proses belajar mengajar kita. Kemudian yang selanjutnya adalah inovatif, memberikan pembelajaran yang interaktif dengan media-media kekinian, baik itu dalam bentuk animasi critical thinking seperti itu. Kemudian yang terakhir, mutu. Untuk mutu ini di awal perkuliahan sebaiknya kita memberikan RPP ataupun RPS dan kontrak perkuliahan sehingga mahasiswa tahu tujuan perkuliahan ini itu apa dengan melihat RPP-nya dan RPS-nya. Kemudian mahasiswa tahu kontrak perkuliahan itu seperti apa kontrak perkuliahannya. Kemudian selanjutnya adalah menerima masukan untuk perbaikan, melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi di setiap akhir semester kita sebagai dosen diberikan evaluasi oleh mahasiswa kita bagaimana sih proses belajar mengajar kita, yang nantinya mungkin ini bisa menjadi masukan kita untuk perbaikan di semester-semester selanjutnya. Ya, seperti itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.